Ruang Rapat Dewi Sekardadu. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hasil penyesuaian nilai jual objek pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Ini rapat tim Prokomperda bersama perangkat daerah mengusul rancangan peraturan Bupati tentang pemberian stimulus PBB B2 hasil penyesuaian NJOP. Ini untuk rencananya untuk perhitungan pajak PBB 2025 yang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidak terlalu lama. BPKAD itu rencana mau printing gitu ya, ditetapkan printing biar tidak terlalu lama. Makanya setiap tahun kegiatan ini pasti dilakukan di awal tahun. Rapat tim Propom pertama saya ingat tahun kemarin 2024 juga terbuk masalah ini, karena memang target biasanya tanggal berapa mas? Target printing di awal Februari, tapi penetapannya harus mulai cepet-cepetan karena waktunya agak pendek. Awal Februari sudah harus tersebar ya. Awal Februari harus tersebar ke WP. Kalau yang tahun kemarin perbedanya nomor-nomor awal, saya ingat saya tahun 24 itu nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Nomor 3 ya, nomor 3. Jadi memang perbedaan awal selalu tim Propom itu mengawali tiap tahun itu mesti rapat tentang sebelum ini gitu. Karena setiap tahun memang dikasih stimulus, mesti ada stimulus PBB B2 mulai tahun 2022, 21, 22. Perutnya yang untuk 22 itu muncul di 2021. Nah, kami sudah minta petunjuk kebijakan dari kepala daerah. Jadi seminggu yang lalu kami bagian hukum dengan BPKAD, kepala BPKAD dan sekretaris dan bidang itu minta petunjuk kebijakan dari Pak Bupati, dari kepala daerah. Pesannya Pak Bupati, PBB B2 untuk tahun pajak 2025 jangan ada kenaikan, dari posisi PBB B2 tahun pajak 2024 itu. Nah, meskipun agak sulit secara teknis agak sulit, nanti dijelasin sama Mas Pandan. Tapi itu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Pergub ini sebenarnya simple ya. Yang mesti kita perbincangkan itu mesti pasal 4 ya. Nah, mesti pasal ini karena inti dari pergub ini memang pasal ini. Pasal 1, 2, 3 standar sama persis dengan tahun kemarin ya. Karena persis dengan tahun kemarin. Pasal 5 juga sama persis dengan tahun kemarin. Yang inti di pergub ini pasal 4.
pasal 4 ayat 2 ayat 3 dan ayat 4 kalau tidak salah. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini lama. Ya. Ini lama. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarin ini dulu, biarin. Ini apa, biar kita tahu sesulit apa sebenarnya rekan-rekan dari BPKAD pada saat memformulasi sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Sesulit apa sebenarnya BPKAD memformulasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Awalnya memang dibikin seperti ini, awalnya di pasal 4 ini. Tapi karena kepala daerah sudah menyatakan jangan ada kenaikan lagi, jangan ada kenaikan ketetapan PBBP 2 tahun pajak 2025, samakan dengan skema 2024. Bukan skema sebenarnya, nominal 2024. Maka di rancangan yang awalnya ngomong seperti ini, itu nanti dirubah seperti apa? Biar dijelasin sekalian Mas Mana. Gitu ya. Begitu pengantar dari kami, ada yang perlu disampaikan dulu sebelum teman-teman BPKAD menyampaikan materinya. Cukup langsung ke BPKAD boleh nih? Oke, monggo silakan Mas Manan. Jadi stimulus untuk tahun 2025 itu kita berikan karena adanya kenaikan JOP di tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi menimbang bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian objek pajak bumi dan bangunan dan perkotaan ini hanya tahun 2022 dan 2023 berdampak pada naiknya pokok penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terutama secara signifikan, maka perlu adanya pemberian stimulus. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, pasal 104 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak dan retribusi. Dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan atau objek pajak atau objek retribusi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hasil penyesuaian nilai jual objek pajak. Mas Habib, tak tambahin dulu ya sebentar. Jadi barangkali ada yang belum tahu, tahun 2022 dan 2023 kita itu melakukan penyesuaian NJOP, gitu ya. 2022, mulai 2022 Gresik itu melakukan penyesuaian NJOP. Nah, dampaknya adalah nilai pajak, besaran pajak yang ditanggung oleh WP itu naik sangat signifikan, gitu ya. PBB yang harus dibayarkan oleh WP setiap tahun, mulai tahun 2022 itu naik sangat signifikan karena NJOP-nya juga naik sangat signifikan, 2-3 kali, bahkan banyak yang lebih, gitu ya. Oke, karena naik sangat signifikan itu, mulai tahun 2022 kita ngasih stimulus. Karena apa? Perhitungan perda pada saat itu perda
sebelumnya 2011 Perda 2011 tentang pajak daerah itu koefisien perhitungan untuk PBBP 2 adalah 0,1 dan 0,2 kali NJOP itu ya, 0,1 dan 0,2 kali NJOP. Nah, pada saat itu tidak dilakukan penyesuaian, akhirnya tidak dikasih stimulus, akhirnya besaran PBB, besaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh BP setiap tahun itu naik sangat signifikan. Jadi kalau semuanya biasa bayar 100.000, akhirnya dia bayar harus 500 sampai dengan juta gitu ya. Nah, akhirnya mulai tahun 2022 itu dikasih stimulus. Stimulus itu menekan harga sampai dengan tahun ini. Gitu. Biar kenaikan harganya itu smooth. Nah, semua biasanya bayar 100.000 ya, mentok-mentok 120.000 lah. Dulu seperti itu ya, sampai dengan 92% ya. Iya, betul. Cuma Selisih sampai 92% iya dulu. cuma waktu itu ketika dia perubahan waktu itu kan kalau yang sekarang ketika perubahan itu kan dihitung lagi Ya. stimulusnya. Kalau yang dulu ketika ada perubahan data sama wajib pajak itu nggak diberikan stimulus sama sekali. Ya, oke. Nah, dulu seperti yang disampaikan Mas Abid tadi itu, kebijakannya agak beda gitu. Sebenarnya di formula perhitungannya teman-teman yang mungkin agak kesulitan penyesuaian. Pada saat ada objek baru, baik itu dari hasil splitting, maupun objek baru muncul atau penambahan. Maksudnya itu bukan tanahnya tambah luas, tapi bangunannya yang lebih tambah luas, nambah bangunan. Itu agak kesulitan mereka untuk melakukan perhitungan berdasarkan stimulus. Menekan itu agak kesulitan. Nah, setelah muncul Perda 8 2023, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, skema stimulus ini diteruskan. Kalau dulu sampai dengan 2023 itu dasarnya Perda 2 2011, 2024 itu sudah pakai Perda 8 2023 yang koefisiennya malah lebih besar, 0,3% kali angka penyesuaian, ya, persentase klasifikasi berdasarkan persentase ya, berdasarkan persentase itu sudah dikasih. Jadi 0,3 kali klasifikasi sesuai persentase sesuai klasifikasi yang sampai dengan rata-rata berapa? 80%? Tergantung kalau rumah maksimal yang ditetapkan ada yang ditetapkan 100 di JP ditetapkan 100. Untuk yang lain rata-rata maksimal paling 20, 30 sampai 60. Nah, pada saat rumus itu digunakan tetap angkanya tinggi kalau tidak dikasih stimulus lagi. Makanya setiap tahun kepala daerah pasti menetapkan pergub ini, karena pergub perhitungan yang 0,3 Perda 0,3 dan pergub yang antara 20 sampai 100 itu juga angkanya belum dilakukan, memang tidak dilakukan penyesuaian lagi, kecuali nanti kalau semua mau dilakukan penyesuaian lagi minimal 20 ya, minimal 20. Nah,
Jadi yang disampaikan Mas Abi tadi berdasarkan pasal 104 Perda 8 2023. Pasal 104 itu kepala daerah boleh memberikan keringanan pengurangan pembebasan penundaan dengan memperhatikan kondisi WP atau wajib retribusi atau wajib pajak maupun retribusi. Ini dasar kita bikin perpu ini, memberikan stimulus biar angkanya bisa ditekan, karena sampai dengan hari ini semua daerah, hampir semua daerah di kabupaten kota di Indonesia itu melakukan, meskipun dengan formulasi macam-macam, banyak cara, tapi kita melakukan dengan dasar ini. Oh, diterusin Mas Abi atau Mas Mani. Langsung Mas Apa? Baik Pak. Pasal siji ketentuan umum, pasal 2 Di pasal 2. Nah, ini maksud dan tujuan. Pasal 2 maksud dan tujuan. Bapak kami jelaskan. Standar kayaknya tidak perlu ngomong. Pasal 3 ruang lingkup, jadi ruang lingkup, pemberian stimulus dan pengecualian. Ya. Nah, di pasal 4 ini Pak, ada pasal 4 mungkin ada yang berbeda dari pergub yang sebelumnya, karena kita sesuai dengan instruksi kepala daerah bahwa di tahun 2025 tidak ada kenaikan pembayaran PBB. Jadi kita berusaha bagaimana caranya nanti bahwa untuk PBB tahun 2025 itu memang benar-benar tidak ada kenaikan, baik yang melalui split atau perubahan bahkan data baru. Jadi untuk perbedaan yang di pasal 4 itu dia pemberian sebagaimana dimaksud ayat 1, pemberian untuk stimulus yang poin A, setiap ketetapan PBB 2 tahun pajak berjalan sama dengan tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam bentuk pengurangan otomatis. Yang poin B, setiap ketetapan SPT PBB 2 yang terbit di tahun pajak berjalan Yang poin B, setiap penetapan SPPT PBB 2 yang terbit di tahun pajak berjalan akibat mutasi pecah diberikan pengurangan otomatis terhadap besaran dalam ketetapan PBB 2 tahun pajak berjalan secara proporsional terhadap ketetapan objek pajak induk di tahun sebelumnya. Yang poin C, setiap ketetapan SPPT PBB 2 yang terbit di tahun pajak berjalan akibat perubahan bumi dan atau bangunan serta perubahan nilai indikasi rata-rata diberikan pengurangan otomatis terhadap besaran dalam ketetapan PBB 2 tahun pajak berjalan, dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan perubahan nilai objek pajak dan nilai indikasi rata-rata. Dan untuk yang poin D, setiap penetapan SPPT PBB 2 yang terbit di tahun pajak berjalan akibat data baru diberikan pengurangan otomatis terhadap besaran dalam ketetapan PBB 2 tahun pajak berjalan dihitung berdasarkan penghitungan ketetapan PBB 2 tahun sebelumnya. Dijelasinnya Mas Manan. A itu case-nya seperti apa, B itu case-nya untuknya seperti apa, sampai D itu case seperti apa gitu, biar kita bisa bayangin kebijakannya di pergub ini. Ya, kebijakan kalau jadi uang nerimo itu kayak apa sih kasusnya aja. Untuk yang A, jadi ini kan tahun awal tahun ini kan pasti kita akan menetapkan pajak untuk tahun pajak 2025.
sehingga ketetapan di tahun 2025 sama dengan apa yang sudah mereka bayar di tahun 2024. Ya, tidak ada perubahan apapun. ya, jika tidak ada perubahan apapun dalam hal ini kan di sini dibatasi mutasi pecah, perubahan bumi bangunannya atau ada perubahan NJUP-nya. Kemudian untuk yang poin B, ketika wajib pajak pecah, misal dari luas 1.000, luas tanah 1.000 dengan ketetapan pajak 1 juta, kemudian dipecah menjadi 3, yang satu 500, yang dua 250, 250. Dengan perhitungan stimulus ini, pajak yang harus dibayar dari awalnya 1 juta di induknya dibagi merata kepada ketiga objeknya, objek pajak, sehingga yang luas 500 bayarnya 500.000, yang luas 250 bayarnya 250.000, sehingga ketetapan totalnya tetap 1 juta, nggak berubah. Ketetapan awalnya yang 1 juta naik berapa enggak, tapi tetap di 1 juta. Jadi dibagi secara proporsional sesuai dengan luasan masing-masing objeknya ini, sesuai dengan nilai jual objek pajaknya masing-masing ini. Kemudian untuk yang poin C, semisal kita kan pasti tiap tahun untuk di BPKAD melakukan pendataan ke masing-masing objek pajak, entah itu ke pabrik, entah itu ke rumah warga atau seperti apa, kita data, dia berubah nilai bangunannya sehingga naik. Dari awalnya misal nggak ada bangunan, jadi ada bangunan luas 1.000. Nah, yang bangunan luas 1.000 ini kita hitung, kita tarik mundur dulu ke tahun pajak sebelumnya, sehingga ketemu ketetapan yang harusnya dibayar di tahun pajak sebelumnya itu berapa, dihitung, dikembalikan ke tahun ini, sehingga nanti nilainya dia nggak ada kenaikan signifikan karena di tahun-tahun sebelumnya ini sudah dapat stimulus sesuai dengan peraturan yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk yang poin D sama seperti yang poin C, ketika ini kan kalau data baru ini ada dua sebenarnya jenisnya. Yang pertama itu memang data baru murni, contoh kayak reklamasi itu kan data baru yang memang terbitnya cuma bisa tahun ini. Misal di SK-nya dibunyikan di 2024, berarti SK-nya itu kan berarti ketetapan BB-nya baru ada di tahun 2024 sesuai dengan tahun SK dari BPN. Atau yang kedua, karena sebenarnya objeknya sudah ada, sudah dikuasai, tetapi belum punya PBB. Ketika dia belum punya PBB, pembayaran pajaknya akan ditarik 5 tahun ke belakang. Berarti mulai tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dibahas yang ideologi ini, ketetapan 2024 dan 2025 sama, karena sesuai dengan ketentuan di huruf A. Sedangkan untuk data baru murni, yang karena kayak seperti reklamasi itu, dia objeknya sebelumnya nggak ada jadi ada, itu kan berarti ketetapannya hanya di 2025. Kita hitung mundur, tapi untuk tahun-tahun sebelumnya nggak ditetapkan, hanya dihitung saja mundur. Disamakan nanti ketetapan dengan perhitungan di 2024, sehingga ketetapan di 2025 sama dengan 2024. Seperti itu. Sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, baik itu dia melakukan mutasi, split, atau bahkan objek yang baru. Jadi yang untuk tahun 2024 itu kan ketika ada mutasi atau split, Pak. Nah, NOP yang baru ini otomatis dia tidak mendapatkan stimulus. Akhirnya yang 200.000 yang karena muncul NOP baru itu akan nilainya akan lebih besar daripada NOP yang lama ketika mendapat stimulus. Jadi yang induk itu bayarnya 100.000, yang baru malah bisa 1 juta. Itu kasusnya yang 2024. Nah, penghitungan yang baru 2025 itu kita bagi secara proporsional tadi. Jadi benar-benar ketika 2024 1 juta, ya 2025 total 1 juta, meskipun kita ada kasus split. Itu mengajunya ke 2024. Ya, perhitungan yang baru juga kita stimulus. Misalkan
di 2023 dia belum bayar, 2024 belum bayar. Tapi yang 2023 dia mengacu ke 2023. 2023. Ya, 2024 mengacu pada 2024 nilainya. Nah, kemudian yang 2025 nilainya sama dengan yang 2024. Oke. Kalau di draft, kalau di draft itu ayat 5 ya, ayat 5 itu dia bilang 50%, paling tinggi 50% di draft ya. Itu kemarin yang akhirnya direvisi karena memang kebijakannya kepala daerah tidak perlu dinaikkan. Awalnya untuk yang objek baru, karena muncul baru, itu stimulusnya maksimal 50%. Maksimal 50% itu yang di ayat 5 yang tidak diperbolehkan. Akhirnya karena mintanya kepala daerah adalah jangan ada kenaikan, dalam apapun. Jadi yang clear disampaikan sama Mas Akid sama mana tadi, kalau kemarin itu 1 juta, PBB ini 1 juta, satu objek itu 1 juta, pada saat dia di-split jadi berapapun, kumulatif dari splitting itu ya tetap harus 1 juta. Nah, kalau seumpama dia memang objek baru, ya perhitungannya itu dengan formulasi yang tahun kemarin. Karena kita tidak ada formulasi tahun ini ya. Karena kita tidak ada formulasi tahun ini. Ya. Ikutlah formulasi cara hitung yang tahun kemarin. Meskipun ada sebenarnya ada error ya. Dan errornya lumayan banyak sampai 20 ribu rupiah. Berapa 30 ribu. Meskipun ada error, tapi kemungkinan dari error itu sampai apakah itu baru atau enggak itu dikecilin lagi enggak sampai dari itu. Ya tetap terima komplain, tetap si Manan bakalan nerima komplain itu tetap. Ya sudah. Ya, barangkali pasti ada, mungkin ada errornya di sistem kita. Jadi terkait barangkali nanti ternyata masih ada yang naik klarifikasi kita hitung ulang apakah error di sistemnya atau mungkin zonanya dia berubah. Ya, bisa jadi karena zona itu kan menentukan Pak. Ketika split itu posisinya di depan 0 jalan, terus yang belakang itu sertifikat sendiri, akhirnya nilai tanahnya yang di depan dengan yang belakang itu pasti beda. Dan kemungkinan terjadi seperti itu. Bakalan banyak terjadi seperti itu. Monggo Pak Sarif. Terima kasih. Saya pola pikirnya dulu ya. Saya nggak tahu apakah ini di Mas Manan atau di Mas Manan. Paling nggak ada review atau momen. Usulnya 2 juta ataupun 24. Termasuk kami soalnya kemarin sudah rapat dengan Mas Maman termasuk dengan adanya clean sheet. Apakah ini sudah clear di BPKAD? Karena 30 ribu itu sedikit. Ya. Makanya apakah ini sudah clear antara Mas Ahmad dan Mas PNS? Minimal clear itu apakah sudah dijalankan enggak atau apa minimal mau naik kalau jadi itu dasar ya walaupun ini dasar kebijakan tetapi kan di ranah administrasi harus ada reasonnya itu minimal monek reason itu hanya itu bang monek hasilnya kayak tadi kayak yang kalau memang yang dinamakan Mas Manan apakah itu bisa dinarasikan jadi
penerbitan SPPT ini caranya gini loh. Tahun 2024 dengan panjangan berapa terbit itu target. Realisasinya berapa sih? Iya, minimal seperti itu. Berapa persen dari itu? Kalau itu secara contoh namanya 1000 SPPT, yang terrealisasi 500 SPPT satu. Secara nilai mungkin 1000 itu 1 juta. Realisasinya makanya 500 ribu. Makanya saya ingin kolaborasi antara Mas Manan dan Mas Mamat. Termasuk kami nanti akan juga minta ini yang sudah di cleansing itu berapa sih? Iya kan? Ada nggak cleansingnya untuk tahun 24 yang akan dilaksanakan? Kalau tidak diterbitkan lagi buat apa? Mana nantinya? Kalau bisa menekan 30 jadi 20, ini dari mana isinya? Soalnya kalau tambah 5 atau di itu malah tambah banyak. Iya kan? Secara bukan nominalnya ya, secara jumlah objeknya kan gitu. Nah ini harus ada risknya, harus ada kalau minimal nggak ada kajian ya mau apa hasilnya kalau review tahun 2024 evaluasinya gimana, jadi nanti itu bisa dijadikan dasar untuk setiap tahun kita menerbitkan buku ini. Karena kalau panjenengan cuma reasonnya sama dengan 24 ya, secara postur insya Allah nilainya sama ya. Secara inilah sama. Yang ini saya tanyakan yang kemarin sudah berapa persen? Tuh. Kalau enggak akhirnya mohon maaf teman-teman yang di luar banyak dinyatakan panjangan nggak kerja. Sama loh secara postur. Mungkin itu Mas Manan, teman-teman. Jadi kolaborasi antara panjenengan dan Mas Mamat itu benar-benar signifikan nanti itu. Terima kasih mungkin. Terima kasih Pak Ustadz. Ini warning ya, Mas Manan, Mas Habib. Sebenarnya gini loh, kalau seumpama ini belum hasil cleansing, artinya error kita semakin tahun semakin tinggi. Errornya semakin tahun semakin tinggi. Nah kalau seumpama memang sudah ada cleansing yang kemarin, artinya yang hasil cleansingan itu jangan ditetapkan lagi di tahun ini. Kalau seumpama itu memang sudah ada. Nah kalau seumpama ini dihitung semuanya belum ada cleansing sama sekali, ya artinya kan yaitu tadi masalah target secara rupiahnya sama target secara prosentase objeknya itu nggak kelihatan. Rupiahnya bisa jadi sama-sama aja dengan tahun kemarin. Sepertinya BPKD tidak menggawi. Kayaknya gitu, padahal kan nggak juga kan. Karena memang ini objek data objeknya data objek kotor gitu, selalu data objek itu kotor. Maksudnya itu gitu. Kalau memang sudah ada, paling tidak meskipun tidak kajian, mohon maaf ya Pak, meskipun tidak kajian yang clear, makanya aku nggak ngerti ya kegiatan yang resmi kajian atau tidak. Paling tidak itu hasil monet itu muncul sebagai pertimbangan pada saat kita memunculkan pergub ini setiap tahun. Monggo, Mas Mamat, Mas Mamat di komentar ya Pak. Izin Pak, untuk ketetapan PBB 2 sendiri di tahun 2024 total 223 miliar kurang lebih untuk ketetapan PBB.
Untuk yang tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 itu di angka 407 miliar 572 juta. Salah 204 miliar 384 juta 888 ribu 263 itu untuk yang tertagih di 2024. Itu kalau dari target di tanggal 81%, karena targetnya memang di atas dari ketetapan kita di 250 miliar. 50 objek. Ya, nah, saya ngomong objek. Jumlah objek. Jumlah objek tahun 2024 itu kurang lebih ada 850 ribu objek. 850 ribu dari tahun sebelumnya di 2023 itu di 820 sekian ribu. Sekian, iya sih 20 ribu sekian. Itu dari hasil data baru, pecah dan lain sebagainya sepanjang tahun 2024. Seperti itu. Mungkin untuk Realisasi objek. kalau untuk realisasi objek kita tidak ada. Ya, jadi itu. Ya itu masalahnya sebenarnya itu bukan masalah nominalnya tapi di objek. Karena cleansing itu bukan cleansing sebenarnya bukan cleansing nominal tapi cleansing objek. Maksudnya Pak Satu itu objek kotor mau masuk terus gitu. Nominal nanti dirinci ya. Nominal tahun berjalan plus piutang plus perpuk terakhir keringanan itu kalau bisa ada rincian, jadi Pak Jaringan ngambil sikap atau ngambil kebijakan itu enak gitu. Kalau ada datanya. Soalnya kalau dipukul cuman penerimaan, itu termasuk piutang loh. Enggak SPPT tahun berjalan. Ya. Yang kedua, makanya kalau dipecah dari piutang berarti panjangan bisa. Ini yang nominal dulu, termasuk yang terakhir kalau untuk nominal termasuk yang 1 bulan terakhir kita masalah ya stimulus juga, masalah PBB juga. Nah, PBB kok ya, tapi termasuk PBB yang di bulan Desember itu. Ada pembebasan sanksi administrasi. Ya, itu ada problemnya juga kan. Itu panjangan kalau punya datanya lebih enak, termasuk yang terakhir katanya Pak Kabak tadi termasuk objek pajaknya ini. Jadi panjangan bisa tahu nanti. Jadi dari sekian itu ini saya nggak tahu apakah itu nanti P1 sampai P5. Walaupun yang main dengan pikir itu biasanya kan cuma P2. Ya, yang dilimpahkan ke tapi nanti kalau panjangan bisa lebih enak P1 sampai P5 ya bisa, malah lebih enak panjangan untuk zonasinya. Walaupun yang paling mungkin paling sulit dan kita memang minta bantuan sampai ke bawah sampai ke aparat itu aparat desa menurut saya itu yang P2 kan. Dimana kalau bisa nanti kita jadi panjangan bisa donasikan gitu, termasuk panjangan nanti ambil kebijakannya. Mohon maaf, daerah selatan irisannya seperti ini, alasannya seperti ini, jadi kebijakannya nanti kan seperti ini. Di P2 tengah mungkin versinya seperti ini, panjangan bisa ambil kebijakannya seperti ini. Termasuk di utara mungkin versinya seperti ini, panjangan ambil kebijakannya. Zonasinya itu lebih enak kalau panjangan punya data, jadi nggak gelondong. Barangkali itu menurut saya kenapa. Jadi kita untuk administrasinya kita ada risinya untuk memperkuat. Kita nggak ujuk-ujuk kita beli stimulus seperti ini nggak. Kita ada risinya untuk membeli stimulus. Mungkin itu kan. Iya. Jadi sama dengan pada saat kita menetapkan penghapusan sanksi administrasi ya. Memang ada data-data data real itu menjadi dasar, salah satu dasar
Ya, wis oke. Paling datamu kan mesti dapat dari mereka itu ya. Ya, saya dengan yang pertama ya. Saya yang pertama dengan pertama. Oke, saya sih cukup. Memang kebijakannya seperti itu. Ada lagi? Pengecualian itu isinya cuma kalau seumpama SPPT-nya nilainya di bawah 10.000 ya harus ditetapkan 10.000. Terutama untuk yang bagian ini. Biasanya banyak di bawah. Atau semuanya bawah ya? Semua bawah atau bawah toh? Kalau untuk ketetapan di bawah 10.000 ini kurang lebih di tahun 2024 itu ada 200.000 cek. Ya, 200.000 cek. 100.000 diantaranya atau setengahnya itu ada di bawean. Setengahnya lagi nyebar di Gresik ini semuanya. Di 16 kecamatan. Kalau yang separuhnya lagi itu ada di bawean. Biaya penagihan tidak berbanding lurus dengan hasil. Jadi biaya penagihan lebih tinggi pada saat SPPT ini ketetapan pajaknya cuma 4.000, larang lagi timbang oleh itu. Ya kayak gitu. Kok kan menurut bisa? Ada penetapan dong nggak? Kalau untuk penetapan nom itu cuma ada Nggak ada penetapannya ya. Walaupun nggak dicetak itu. ya Ada ya. kayak masjid. Iya, makanya penetapan lo tetap pakai. Nanti di mana-mana pendaftaran gitu. Jadi penetapan. Penetapan lo. Penetapan nom memang dia TKP. Iya, Karena dia memang tapi nanti waktu. Iya. Harus tetap diterapkan. Harus ada penetapan. Oke. Cukup. Satu lagi permintaan dari BPKAD, karena tadi ngomongnya ini pergub yang simple tapi butuh hanya karena waktu yang harus ditetapkan di awal tahun. Ada lagi pergub tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Nah, ini tujuan perpajakan daerah ini, pajak daerah itu wakil. Apakah ini tata cara penilaian untuk semua pajak daerah atau tidak? Kami di kesempatan kali ini tidak ingin ini kita bahas full ya. Aku tidak mau, gak enak rutin ya. Tapi paling tidak tim biar tahu saja ini awakmu harus lapor. Kesulitanmu di mana? Ya, kesulitan pekerjaan perpajakannya di mana? Bundeli nang sebelandi, buntu nang sebelandi. Nah, kebijakan ini yang diambil untuk memecah kebentuan. Posisinya di pasal-pasal berapa aja? Skema tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Begitu boleh ya? Boleh ya, kita lanjutin dikit ya. Monggo, ayo. Jadi pergub tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan daerah ini sebenarnya latar belakangnya itu karena memang di ketentuan di Undang-Undang HKPD itu mewajibkan daerah untuk melaksanakan penilaian untuk PBB 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali itu harus dilakukan penilaian atas untuk penentuan nilai JP di PBB. Wajib di Undang-Undang 1 2022. Karena di kita ini di OPD BPKD belum punya penilai fungsional penilai pajak seperti di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, sehingga ini kemarin jadi lampu kuning buat kita
Karena seharusnya dalam ketika ingin menetapkan NJOP seperti di awal tahun ini, seharusnya dilaksanakan oleh penilai, bukan oleh petugas-petugas yang struktural yang ada di kantor seperti itu. Atas dasar itu kita membuat pergub ini. Di peraturan bupati ini turun ke pasal 7, pasal 7. Jadi karena kita tidak punya penilai fungsional, di Peraturan Menteri Keuangan nomor 208 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 79 tahun 2023, penilai itu bisa dibagi dua, jadi fungsional penilai dan juga petugas penilai. Karena di fungsional penilai sendiri belum ada yang memenuhi persyaratan, kita membentuk pergub ini untuk bisa membentuk petugas penilai sebagai bantuan untuk menetapkan nilai jual objek pajak baik di tahun ini maupun di tahun-tahun kedepannya, supaya tidak kena lampu kuning lagi. Untuk petugas penilai sendiri di pasal 4, ini ketentuannya sesuai di pasal 7 ayat 4. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 208 tahun 2018. Jadi persyaratannya minimal lulusan program D1 golongan 2A atau sekolah atau SMA dengan golongan 2B telah mendapat pendidikan atau pelatihan teknis terkait dengan BPP 2 serta memiliki keterampilan sebagai penilai. Ini sesuai dengan PMK di PP 208 yang nantinya kalau di PMK itu bisa diangkat. Kalau sebenarnya kalau di PMK itu kan bahasanya diangkat oleh Kepala Direktur Jenderal Pajak, tapi kan karena di kita ini perangkat daerah diangkat melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah di ayat 5-nya. Kalau untuk tata cara penilaiannya sendiri, di sini dibagi jadi dua, ada penilaian lapangan, penilaian kantor, sama untuk penilaian untuk PWB ada penilaian massal dan penilaian individu. Untuk penilaian kantor ini dilaksanakan di kantor melalui kita kan tiap tahun ini kan pasti ada pengajuan dari wajib pajak terkait perubahan bumi, perubahan bangunan, perubahan nama, split SIM, data baru. Ini pengajuannya melalui kantor, itu ditetapkan dengan penilaian kantor. Kalau di kita menggunakan aplikasi Sismio. Ini di pasal 3. Ini penilaian untuk menentukan nilai objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam rangka penetapan nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20A meliputi 1 tahun pajak dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelum tahun berjalan. Medianya penilaian untuk menentukan NJOP bumi dan bangunan sebagaimana disebut ayat 1 dapat dilakukan dengan penilaian kantor dan penilaian lapangan. Penilaian kantor sebagaimana disebut ayat 2 huruf A dilakukan melalui kegiatan menganalisis data objek pajak bumi dan bangunan bersama perkotaan untuk penerbitan SPPT berdasarkan data dan atau informasi dalam SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak dengan nama sistem atau aplikasi. Untuk penilaian lapangan sebagaimana pada ayat 2 B dilakukan melalui kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk penetapan NJOP dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan, pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan yang tidak benar, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Untuk hasilnya sendiri, hasil penilaian lapangan sebagai seperti ayat 4
itu tertuang dalam SOPT PBBP 2 berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak pada saat dilakukan pengawasan, SKP atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada saat dilakukan pemeriksaan, C. Surat keputusan keberatan pada penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, D. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tidak benar pada penyelesaian permohonan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tidak benar. E. Penghitungan kerugian pada pendapatan daerah pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Dan F. Penghitungan dan pembelian kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan. Untuk yang huruf E dan huruf F ini itu dilakukan ketika wajib pajak diindikasi ada penyelewengan terhadap pembayaran pajaknya. Sementara untuk huruf A tadi itu ketika kita melakukan jadi ketika ketetapan PBB 2 sudah terlanjur disebar, kemudian kita melakukan pendataan di lapangan, kita bisa menerbitkan atas dasar yang huruf A SPPT ketika dilakukan pengawasan. Kemudian untuk pemeriksaan ini, ketika kita sudah menyurati wajib pajak dan wajib pajaknya tidak mengembalikan surat pemberitahuan objek pajak yang kita sampaikan kepada mereka, kita boleh melakukan pemeriksaan dan diterbitkan surat ketetapan pajak ini, yang dimana kembali ke maksimum stimulus tidak diberikan stimulus karena memang dari wajib pajaknya tidak menyampaikan spot seperti yang sudah diamanahkan di peraturan perundang-undangan terkait perpajakan daerah ini. Lanjut ke yang pasal 5. Untuk pasal 5 ini penilaian jadi metode penilaian itu ada dua. Yang pertama itu massal, yang kedua itu individual. Massal ini yang kita lakukan setiap awal tahun. Jadi ketika penetapan proses penetapan NJUP untuk tahun pajak berjalan di awal tahun itu kita menggunakan penilaian massal. Artinya kita nilai untuk objek pajak yang memiliki ciri atau sejenis, entah itu jalan raya, entah itu jalan kampung, kita tetapkan nilainya karena dia berada pada satu zona. Jadi semisal jalan raya depan ini Dr. Wahidin, satu jalan Dr. Wahidin ini kita tetapkan zona nilai tanahnya sama karena dia berada pada lingkungan yang masih sama. Seperti itu. Untuk penilaian individual, misal kayak pabrik itu kan nilainya pasti beda antara pabrik satu dengan pabrik yang lainnya. Bisa karena pendapatannya pabrik lebih tinggi, kondisi lokasi yang lebih strategis. Kita lakukan penilaian individual atas satu objek pajak ini. Jadi khusus buat objek pajak itu saja, tidak pada objek pajak sebelahnya, sehingga nilai jawabannya bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada sebelahnya karena adanya penilaian individual ini. Sementara kalau penilaian massal ini pasti karena dia dilakukan secara massal atau dilakukan secara berbarengan, pasti dengan sebelah-sebelahnya sama semua karena dilakukan secara massal. Lanjut ke pasal 6. Untuk pasal 6 ini jadi kita kan untuk di BPATB itu terdapat dua nilai. Yang pertama itu nilai pasar, yang kedua itu nilai perolehan. Di ayat 2 ini penilaian untuk menentukan nilai objek pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana pada ayat 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam hal terdapat transaksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diharuskan menggunakan nilai pasar. Ini ada 12 jenis transaksi, tukar menukar, hibah, wasiat, waris,
melakukan dalam perseroan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, pembubaran usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Kemudian yang B, terdapat data lain yang mengindikasikan ketidakwajaran harga perolehan yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam transaksi jual beli. Karena kalau untuk yang B ini dilaksanakan ketika misal kita memperoleh sebuah rumah dijual, kemudian ditawarkan melalui internet atau melalui platform-platform yang lain. Kita menemukan data tersebut, berarti ada indikasi data ini nggak wajar. Karena misal dia tawarkan 1M, dia masukkan BBT itu cuma 200 juta. Padahal kalau di rata-rata di secara nasional itu antara data penawaran dengan data jual beli itu hanya sekitar 20-30% untuk selisihnya. Jadi itu ada data nggak wajar, kita nilai, kita cek kewajarannya. Seberapa sih wajarnya dari penawaran 1M ini? Atau dari data-data tetangganya, rumah sebelahnya kemarin dijual segini, seperti itu. Ini untuk metodenya sama, ada kantor, ada lapangan. Jadi kalau untuk kantor itu dilaksanakan di kantor. Jadi misal kita dapat data, kita masukkan, kita entry, dapat nilainya. Kalau untuk lapangan kita cek ke lapangan, bangunannya kondisinya seperti apa, kemudian dia lokasinya di mana, segala macam kita cek, benar-benar ke lapangan kita turun untuk ngecek kondisi dari objek pajaknya seperti itu. Mungkin itu saja sih untuk pembunuhan karena yang di bawahnya itu terkait metodenya dan ada juga karantinanya ada juga pasar, biaya sama pendapatan. Untuk pasar ini dibandingkan dengan objek-objek pajak tetangganya. Misal tetangganya nilainya yang jual 1M dengan uang yang sama dengan sebelahnya, pasti nilainya kan juga ketika sebelah harusnya nggak jauh-jauh beda dengan 1M. Itu untuk nilai pasar. Untuk biaya, misalkan kita bangun rumah, berapa sih biaya buat bangun rumah itu? Perkiraan biaya untuk pembangunan rumah itu. Kalau untuk metode pendekatan pendapatan, kita hitung pendapatannya dia 1 tahun berapa, dikalikan sama tingkat kapitalisasi yang ada di daerah tersebut atau pada industri tersebut. Oh, ada komentar? Nah, pasal 7 ya ini harus ya tahun ini. Ya kalau saya sebenarnya rentetannya. Nah, makanya wajib nggak tahun ini. Soalnya kalau kita lihat, kayak tadi, kalau enggak kan saya nggak ngomongnya. Kalau iya berarti kan harus dulu sebelum SPPD motor beda. Iya. Betul Pak. Ya kan Iya betul sekali. itu ya. Ini tugas penilai di persyaratan ayat 4. Awalnya juga tugas penilai karena teman-teman itu setengah langsung untuk video. Ya Pak, karena kan kalau untuk fungsional penilaian ini, memang kan biasanya yang urusan di Pak atau Nah, ini aku gak tahu makanya dulu ketika SDM ini teman-teman yang serta itu orang nggak yang lulusan PBB. Panjenengan terus berapa orang? Ada satu lagi Pak. Soalnya kalau panjenengan nanti akan diajukan itu orang menjadi fungsional, ya kan? Iya. Pacarnya. Iya. Langsung jadi fungsional penilai PBB bisa. Atau nanti itu persatuannya yang dia bisa. Tapi nomor sekian doa aja kan? Ada, cuma persyaratan lebih Pak. Apa? Satu.
D4, Iya. bukan D3. Bukan. Kalau untuk penilainya Pak fungsional, makanya karena di kita nggak ada yang penilai D4 atau D1, kita sementara pakai tugas. Fungsional terampil nggak boleh ya? Berarti ahli minimal ahli pertama loh. Nggak boleh terampil, nggak boleh fungsionalnya untuk PBB. Iya. Terampil nggak boleh. Fungsional kalau di Baneka itu langsung satu. Nah, berarti harus penataan apa itu fungsional pertama ya, bukan fungsional terampil ya. Karena ini kan terampil. Oke, berarti kita pakai petugas. Nah, kalau petugas berarti di BPKD itu yang B itu bisa nggak di bulan ini? Sudah Pak, sudah banyak punya. Karena memang di tahun kemarin sudah di. Nah, kalau juga ya monggo. Ya. Makanya ini wajib nggak? Kalau wajib tahun ini berarti tim ini harus dibentuk sebelum kamu diberi waktunya. Makanya aku nanya ke BPKD wajib tahun ini enggak. Kalau wajib kan seperti itu kalau mereka sedang wajib. Tapi kalau sambil berjalan monggo. Cuman aku sing pasar dan itu hati-hati menunjuk aja. Soalnya nanti benturannya dengan notaris kan itu. Jadi benturannya kan sama notaris. Lebih kuat mana SKBD sama SK-nya notaris kan gitu kan. Kuat-kuatannya kan gitu. Mesti saya yang realita di lapangan itu mesti gitu. SK-ku notaris, enggak SK-mu penilai kuat mana. Dan ini nanti bisa diuji di pengadilan perdata kan gitu kan. Hati-hati di pasal. Monggo. Kalau ini harus wajib ya. Ini disik terus tentukan. Yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah itu kan tim penilai. Tim penilai itu ada dua. Ya, penilai dan atau bunyinya itu dan atau penilai. Nah, kalau seumpama yang ada cuma satu, meskipun kita ngomong dan atau, artinya kan alternatif itu boleh. Yang ada kan hari ini cuma yang bisa mungkin muncul itu kan hanya petugas penilai. Penilainya, bukan penilainya. Nah, saya sebenarnya ragunya bukan masalah apakah itu dia tahun ini dia bisa melakukan pekerjaan atau enggak, tapi kewenangan sah tidaknya kewenangan petugas penilai sebenarnya. Karena tidak ada penilainya. Yang secara fungsional tidak ada. 7 ayat 3 itu tidak ada. Ini kan oke, di menu-nya muncul ada, tapi pasti dia ada penilainya. Artinya ini tim. Baik. Dan kalau yang ada itu, kalau di skema menu itu kan penilaian ini tidak hanya untuk individu ya, tapi untuk semua harta yang bisa dilakukan penilaian dalam rangka penilaian PPN. Utamanya itu. Sebenarnya itu skema yang diambil karena 79 yang kedua. Tuh. Nah, saya sebenarnya pertanyaannya sebenarnya apakah keabsahan tim ini loh, kalau seumpama penilaiannya tidak ada, yang ada hanya petugas, saya sebenarnya itu aja. Kalau itu memang boleh, ya ayo kita lanjut. Jadi kalau di Baneka ya itu di Baneka turnanya itu di SGDCP ya SGDCP itu di situ bunyi untuk petugas menilai kewenangannya itu dua, untuk properti kriteria 1 dan NJP. Jadi untuk NJP clear dan untuk NJP bisa, tapi untuk yang kriteria 1 ini terbatas hanya di rumah. Jadi ketika untuk BPNTB terbatas, tapi
punya kemampuan itu nih sebabnya dengan nilainya. Ketika ada kopi masuk, kita nggak bisa nilai pasarnya, kita nggak bisa nilai pasarnya karena kita punya nilai seperti yang disyaratkan di sini. Tapi apakah hasil penilaian itu tim atau cukup petugas? Petugas bisa. Cukup petugas bisa. Enggak, jadi ingin diyakinkan itu. Nggak, petugas penilaian ini ketika dipakai untuk banyak ide itu. Banyak, Pak. Sudah ada. Yang mengeluarkan siapa? Dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ya. Kan siapa? Yang mengadakan Kementerian Keuangan kita dan diri ya. Nanti ditanya Oke. terus termasuk sanksi. Ada nggak sanksi Sanksi, Pak. untuk pemerintah daerah? Kalau semua tidak dilakukan. Iya, itu loh. Jadi gini loh, Bengko ono. di undang-undang itu sebenarnya tidak hanya NJOP yang dilakukan penyesuaian, ya penyesuaian istilahnya penilaian. Di skema yang lain baik itu sama Pak, klausulnya sama antara pajak dan retribusi ini dilakukan penilaian atau penyesuaian. Kalau di retribusi penyesuaian besaran retribusinya sama sebenarnya, kata-katanya juga sama, 3 tahun dilakukan 3 tahun. Mau itu dia akhirnya endingnya adalah perubahan wilayah atau tidak, itu sebenarnya sama antara pajak. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sih Pak, kalau cuma itu mau tunggu ini muncul dulu, kayaknya kelamaan. Dia tidak bakal bisa jalan, dia tidak jalan itu sampai awal tahap untuk rating ending 1 Februari. Ini kok di tingkat kabupaten 3 dari 38 udah di jalan. Kalau untuk yang sudah jalan ini Malang sama Surabaya. Kemarin kita dari sana, mereka memang awalnya juga untuk Tapi keterbatasan atau zone? keterbatasan mungkin Berarti kan masih ada kan? Keterbatasan atau apa? Tidak ada. Oke. Jadi mereka sama kita pakai. Oke, kalau memang skema itu diperbolehkan, artinya tim itu tidak ada penilai, tapi adanya petugas penilai. Kalau memang itu diperbolehkan, saya itu cuma ingin diyakinkan aja bahwa itu boleh. Nah, skemanya adalah aku jalur keterangan aja bahwa memang dia itu boleh. Ya, satu keterangan itu apapun bentuknya. Harap keteranganmu hasil dari konsul, silakan. Atau pergub ini tak ubah nona harmonisasi, tak naikkan ke harmonisasi di Kemenkumham. Tak muncul nek semua Kemenkumham bilang lanjut, tapi nek semua mau keterangan, ya keterangan bahwa itu dimungkinkan, tim penilaian itu memang dimungkinkan secara kewenangan diperbolehkan karena tidak ada penilainya. Ono itu cuma petugas. Kalau memang itu dimungkinkan, ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Aku cuma ingin itu. Aku khawatirnya aku tetap mau berbuk, ternyata secara kewenangan tim penilai yang tidak ada penilaiannya itu apa sih abu-abu kewenangannya. Aku khawatir itu. Ada itunya. Ya, kalau silakan. Aku khawatir itu nggak. Aku memang kita harus mendukung kayak mana. Ya, aku sih kalau kedirjen kan konsul minimal. Kemarin sebenarnya kita sudah sana di bulan September. Tahun kemarin. Anu nih hasil nih. Ke Kadin. Ada tertulisnya. Kalau boleh Nolak. Iya yang tersenang berdua. Lagi kita senang. Pakai buku gajah. Jadi sebenarnya awalnya kita kan di tahun 2024 ini, tahun 2025 ini kan awalnya pengen ngambil khususnya di ini kan sebenarnya kita di KKP ini kan dapat project buat ya
pusat. Sekarang BNKB itu ikut ke daerah. Ya koordinasi sama pemerintah mau juga. Ya, karena ini juga Kalau jadi pemerintah umum pun rame mas ya. ya, dari itu ke daerah. Jadi pemerintah kan mau enggak ada ya bilang enggak apa juga. Kenyataan itu orang itu dia apa? Oke, kita mudah harus P. Awakmu target itu kan bulan ada. Estimmu kepada ini apa? Kepada ini Gresik atau kepada ini semua? kepada bupati se-Indonesia, kepada gubernur, ke tembusannya. Karena istri internalnya mereka. Oh, Iya, karena itu dia tahu ikut jelas. Iya. ada SE namanya kepadanya. SE tidak lanjut dari PMK 78 ya 79 untuk penilaian yang dilakukan oleh DJP, bukan penilaian yang dilakukan oleh daerah. Aku tuh cuma gak yakinin loh. Iya. Itu. Anak PMK yang Kalau PMK 28 itu SOP-nya Harmon berapa lama? 15 hari. Iya. Kalau memang semuanya tidak rapat biasanya cepat. Kalau Harmon loh ya itu Iya. fasilitasi. Harmon. Oke, tak lanjut ke Harmon baik ya. Ben enak ya. Tak lanjut ke Harmon. Oh, aku kan juga gak harus ada seperti itu. ya Bukan keluar kan. nanti menyusun. Iya. Tak selesai no Harmon. Kan udah no Harmon ya. Ya wis. Tapi syaratnya IRK itu harus kepala dinasnya rendah tinggi. Kita selama ini tuh kurang nilai di situ. Kok harus bilang? Asisten aku dari mau kajar buat mantan kepala dinas. Ini nggak apa-apa. ya kalau di PMK 28 itu ada penilaian Yang 2018, saya ingat 2018. ya kemudian kalau saya pun perpres nggak ada. Aku pada itu kan gini, kayak PMK 39 gitu. Itu kan gini. Waktu itu Deden kan ngomong, untuk daerah ikut Perpres 33, untuk KL ikut PMK. Bupati itu kayak gitu. Gitu loh. Sampai kayak sekarang, makanya buat teman-teman yang kalau diundang KL, Pulpon, untuk KL kan dikasih 130. Soalnya di PMK itu KL, Kementerian Lembaga, Pulponnya cuma 130. Full D-nya cuma 95, KL. Di kita itu masih ngikut Perpres 33, gimana? Pulpon masih 140, full D masih 100. Kalau di Kementerian Lembaga, Pulpon sudah 130. Makanya kalau teman-teman diundang KL, terus di KI kaget dong, aku sampai 110, biasanya kan 140 kan gitu. Nah, dasarnya untuk KL memang PMK 39, ada biaya masukan. Iya kan? Nah, sedangkan di kita Perpres 33, Bupati itu soalnya Dirjen pernah bilang untuk daerah ikut Perpres, untuk apa? Untuk KL ikut PMK. Gitu. Iya memang gitu. Nah, makanya aku tanya tembusan kepada terus apa sanksi itu kan itu. Soalnya orang PMK yang kayak COVID kemarin itu ngasih sanksi ke pemerintah daerah. Kalau umpamanya kayak kemarin di COVID itu bikin perubahan anggaran itu rekobusi. Dalam 3 bulan panjang tidak melaksanakan rekobusi, ya akan ditunda. Kita 2 kali loh dia akan ditunda gara-gara rekobusi. Itu PMK lagi, nggak apa-apa. Karena kita telat melaksanakan rekobusi, kita ditunda 1 kali di kertas pertama. Ya kayak itu ditunda, ya benar-benar ditunda. Aku takut keputusan makanya saya tanya sanksi itu salah satunya itu. Orang hubungannya enggak, orang hubungannya apa menit dia udah ke jadi itu benar ya.
Ya. Jadi itu ya. Oke. Jadi memang yang kita butuhkan memang hari ini harmonisasi. Makanya aku ingin ini berpihak aja. Karena harmonisasi itu fungsinya adalah apakah peraturan di tingkat daerah ini itu dia harmonis apa enggak dengan peraturan yang di level atas, karena kita sebenarnya nggak nyambung, ini nggak direct nyambung gitu. Aturan ini, rancangan ini tidak direct nyambung langsung dengan PMK 79, tidak direct ini, tidak direct Pak, tidak direct dengan 79. Kalau 208 ya, 208 ini masih direct, karena memang si Kemenq dia ngasih pedoman untuk kita pada saat melakukan penilaian PBBB 2. Nah, nomenklatur petugas penilaian tidak ada di 208, adanya di 79, benar ya? Adanya di 79, makanya karena ini tidak direct, ini sebenarnya mau kita bikin sebagai acuan ya gak direct, tapi kebijakannya benar gitu, kebijakannya ada gitu. Apakah kita boleh ngacu ke tim penilai dan petugas penilai itu atau petugas penilai itu untuk kebijakan kita, apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya hanya itu, makanya saya butuhnya harmonisasi. Kalau nggak tanya ke user yang bikin ke kementerian, kan bukan kamu aturan ini, kamu mesti kementerian nggak boleh nggak itu 79 itu, apakah itu boleh kita absorpsi? Apakah boleh itu kita ambil? Ya ayo kita ambil, kalau memang itu diperbolehkan, artinya awalnya kudu konsul yang clear, duduk surat edaran internal, atau kita lakukan harmonisasi ke Menkumham agar mereka juga bisa menilai apakah buku ini harmonis atau tidak dengan peraturan di atas. Iya. Kita lanjutin harmon ya. Anissa, Rajema harmon. Persyaratan harmon itu lumayan banyak, lumayan akeh. SK tim penyusun, SK Kadis. SK tim penyusun pergub khusus. Itu mesti ada. Tapi itu lebih aman, kita lebih aman. Karena ini perbukaan, ini rawan tukaran kewenangan. Enggak petugas penilaian mau kalau disanggah kalau notaris piye? Kita nyari aman. Kita golek dasar keamanan untuk petugas. Ya, oke. Gitu ya, deal. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita kalau tidak untuk kebijakan yang penilaian ini dari benar perkiraan saya, memang ini kita bicarakan aja di awal karena ini tidak mungkin bisa selesai hari ini. Ada skema harmonisasi yang harus kita lakukan. Tujuannya seperti apa tadi sudah kita sebutkan. Itu yang waktu stimulus kita lanjutin bersama waktu yang sudah lama ya, kita biasa awal dulu ya. Oke, sementara itu terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.